50% dressing room tuh udah against Ten Hag. Kalau City masih amplop gitu. Emang susah klub amplop nih. Jadi gue ngaku salah, tapi gue dihukum segini aja gitu. Itu Everton. Gue nyayangin banget sosok Højlund. Dia bekerja keras, dia nge-pressing bagus. Permainan tanpa bolanya bagus. Cuman nggak ada supply. Nggak ada supply. Makanya gue yakin MU menang. Itu karena mereka dizolimi. Dizolimi oleh 4 media yang akhirnya di-ban. Ya. Minggu lalu udah gue jelaskan kan di sini sama Bung Helmi, Spurs yang begini, MU yang progres meningkat. Ya, masih bersama saya Helmi Yahya dalam acara Just Saya dengan bintang tamu Hanif Tamrin yang lagi tidak happy karena City-nya kalah lagi. Giliran kalah diundang. Wah, MU menang lagi. Udah diatur nih sama produser nih. MU menang lawan Chelsea, gue happy banget. Setelah 2 minggu gue dibully lah. Nah, sekarang, ayo coach silakan mau ngebully Hanif. Ya, apa namanya? Ya, gue juga happy. Kemarin gue live reaction kan, jadi gue nonton matchnya lawan Chelsea. Sebelumnya gue siaran di DPI, jadi gue taruhan 2 bucket KFC hari Senin sama Rizal. Rizal itu pandit rookie, masih hijau. Dia keluarkan datanya dong. Dia bilang Chelsea, udah lalu banyak cincong. Gue bilang, gue yakin MU menang. Gue bilang gitu. Suwe-suwe seri. Akhirnya kita taruhin, dia pegang Chelsea. Dia yakin Chelsea menang. Dan siapa yang taruh nama gue tahu sendiri dong konsekuensinya. Nggak belajar nih orang. Dia dibully sama netizen. Lu bego taruhan nama suhunya gambler. Jadi ya gue nggak heran. Gue nggak heran dengan permainan itu. Bahkan kalau finishingnya atau sedikit beruntung itu bisa 4-1 itu. Begitu banyak chances yang di-create sama, dan gue nggak heran juga mereka bermain bagus karena Rashford setelah kejadian kemarin, Rashford sama Martial disingkirkan. Ya. Dan flow-nya gila, 5 menit pertama udah 3 peluang loh. Ya, Artinya mereka bisa. Ya, gue setuju ya, MU gila mainnya babak pertama bagus banget gitu. Iya, betul. Media Inggris berusaha menggiring opini Iya. bahwa justru Chelsea begitu buruk sehingga terlihat MU mainnya sangat bagus. Iya. Itu yang dilakukan media Inggris ya? Iya. Tapi gue nggak setuju. Gue nggak setuju. Betul, gue nggak setuju juga. Gila, MU mainnya bagus banget babak pertama. Gue jujur kaget, dan yang gue lihat cukup positif adalah ada reaksi nih Coach dari pemain-pemain yang quote-unquote dibilang flop, dizolimi gitu kan. Anthony dan Garnacho, gue pengen highlight 2 pemain ini. Walaupun end product mereka nggak terlalu bagus, tapi sebagai tim, dia nge-press, dia melakukan pekerjaannya, dia membuat situasi berbahaya. Menurut gua harus diberikan kredit. Ya walaupun memang kualitasnya begitu ya. Gitu. Sebenarnya sih lebih ke Anthony ya. Iya. Kalau Garnacho kan dari awal memang sudah bekerja keras. Iya. Kelihatan dia jam terbang cetek, Iya. ambil decision salah, timing salah. Tapi Anthony itu berubah banget loh. Berubah banget. 2-3 match terakhir dia berubah. Nggak egois, nggak lama, masuk ke dalam, jadi bantu defense, kerja keras. Dan dia menunjukkan bahwa di sayap kanan lebih bagus daripada Rashford. Dan gua kaget kenapa gua highlight Garnacho. Ketika Cucurella babak kedua ditarik, masuk Reece James. Itu berkali-kali Garnacho ngebully si Reece James. Di situ gua kelihatan. Dia bilang kan, ini Reece James pemain gerasak-gerusuk. Banyak banget yang belain Reece James. Enggak, nih bek kanan bagus. Tadi malam itu sama Garnacho, maksud gua. Bukan tadi malam aja, sering. Cuman fans Chelsea itu kan suka denial. Iya, dan gua tuh ngelihat tadi justru, oh ini development dari seorang Garnacho. Walaupun ya kita paham lah dia masih muda, umurnya masih segitu. Masih decision makingnya banyak yang salah. Iya. Tapi di situ gue lihat potensinya tadi malam. Versus Reece James, berkali-kali nih dia membuat situasi 1 lawan 1 dan dia menang gitu. Itu sih gue yang gue lihat. Dan dia 2 kali dia agak egois dalam arti, but that's okay. Plus poinnya seorang Garnacho dan McTominay, mereka itu bisa cetak gol. Iya. Padahal McTominay itu nggak kelihatan juga. Betul. Garnacho masih oke lah, masih mending.
Tapi kedua pemain ini bekerja keras. Betul. Jadi flow-nya MU tuh jalan karena semua bekerja keras. Kenapa sebelum gak jalan? Karena dua pemain gak ikutan. Ya. Pada saat lu ngepres 4-5 orang, dua gak ikutan, ya lewat. Ya. Iya kan? Dan sekarang kalau lu bermain dengan 11 pemain temen-temen lu lihat dua pemain lu malasan apa? Iya, lu ngegas terus. Ya. Kan lu juga, ya elah, gue malas juga, ngerti gak? Nah, ini yang terjadi di match-match sebelumnya. Makanya gue yakin MU menang, itu karena mereka dizolimi. Dizolimi oleh 4 media yang akhirnya di-ban. Ya. Dan di situ mereka menunjukkan, ya kita harus bersatu. Bahkan feeling gue ya, setelah media keluar dari Inggris, itu Ten Hag nggak bahas tactical. Itu murni dikumpulin semua dengan manajemen, direktur semua, ngebahas bagaimana respons kita terhadap berita-berita itu. Dan terbukti. Bang Helmi, sejujurnya ya, gua Yap. pas tahu ada 4 wartawan senior yang di-ban oleh Ten Hag masuk ke press conference, ada chief reporternya Sky Sports, si Kohel apalah namanya Apalah itu, itu, ya. yang memberitahukan bahwasannya 50% dressing room tuh udah against Ten Hag gitu. Yang paling bikin gue kaget tuh si Sky Sports, karena Sky Sports itu adalah official broadcaster betul. di Inggris, Betul, Bang Helmi. Bayangin, betul. official broadcaster nggak boleh masuk press conference Manchester United. Itu buat gue udah gila, berani banget gitu. Yang kedua, wartawan senior juga, Daily Mirror sama Manchester Evening News gitu. Itu juga di-ban. Awalnya, gue nggak sepakat sama Coach Justin. Gue ngerasa, ini orang kepala batu, ini orang lebih mementingkan berantem sama semua orang ketimbang berkolaborasi. Menurut gue taruhannya terlalu besar. Lu udah konflik sama pemain, lu sekarang konflik sama media. Menurut gue tuh energinya terlalu banyak yang dibuang, Bang Helmi. Gitu. Padahal lu butuh media untuk navigate kepentingan lo. Nah, tapi ngelihat MU main kayak tadi malam, reaksi yang ditunjukkan, kebersamaan yang dibuat, McTominay kerja keras, Garnacho kerja keras, Anthony, semua, Maguire, lo mainnya gila, Maguire gila mainnya tadi malam, gitu. Amrabat keren banget. Reguilon, bahkan Reguilon bisa gue sebut tadi malam. Gue bilang Reguilon ini harus jadi starter next time. Luke Shaw yang mungkin masih kurang, Lindelof, agak kurang. Mungkin Luke Shaw bisa digeser ke tengah, Reguilon main sebagai starter. Itu yang gue lihat bahwasannya aksi reaksi ya. Ten Hag stick to decision yang dia buat. Dia percaya sama apa yang dia pilih, dan dia stick by it, dan akhirnya berbuah untuk dia. Yang gua pengen lihat ini adalah konsistensi. Betul. Udah, manajemen dukung, pemain yang remain memang mendukung dia, stick by it, bad apple-nya pelan-pelan akan tersingkir sendiri. Dengan begitu, inkonsistensi nggak akan ada lagi di Manchester United. Gitu. Tadinya gue sempat against, Coach. Aduh, lu ngapain sih berantem sama media? Gitu maksud gue ya. Kan nggak penting gitu ya. Tapi ternyata reaksi yang ditimbulkan kan jadinya kayak us versus them. Justru gue bilang, yang nge-ban itu kan manajemen. Berkat masukan Ten Hag. Andy Ward. Cuman justru gue lihat ini, itu sebagai senjata yang maksudnya media untuk menghancurkan ruang ganti MU, justru memberi Ten Hag senjata untuk ngebales. Betul. Mereka, ternyata faktanya kan nggak begitu. Dan ini alasan media barat ya. Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol. Ini adalah hak kami untuk berpendapat. Oke? Gue selalu katakan, gue punya pendapat dan everybody tahu dan banyak yang against pendapat gue. Selalu. Ini pendapat gue utarakan. Tapi gue bilang ini bukan pendapat lagi. Ini sudah lu membuat sebuah narasi yang pondasinya nggak ada, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau ini seandainya hoax, siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada. Dan buktinya tahu nggak Bang Helmi, Koci, apa? Bukti yang buat gua paling esensial ya. Karena gua kan udah biasa nih ya. Karena kan gua di media ya. Nah, kalau City menang bagus, main bagus, apa segala macam. City nih. Besoknya headline-nya bukan City, tetap MU headline-nya. Itu nomor 1. Berarti itu ada keinginan dari media untuk menavigate tema-tema tertentu. Dan yang paling kentara buat gua, itu tadi pemberitaannya itu. Setelah dibilang Ten Hag kehilangan 50% dari kepercayaan di ruang ganti, MU main bagus. They stick together. Atletik
Daily Mail itu ngeluarin narasinya Chelsea main begitu jelek sehingga MU terlihat bagus banget. Ya. Kenapa nggak lu kasih kredit? Ya udah MU bagus ya bagus gitu Iya, kan maksud betul, gua. Sama betul. kayak analogi gua, Solidaritas City media lah. main bagus, Iya. nggak lu Ya. kredit, nggak lu jadiin headline. Iya. Karena mereka punya agenda untuk menavigate narasinya ke Iya, arah yang mereka betul. mau gitu maksud gua. Sampai gue jelaskan ya media sekarang. Dulu zaman gue sama Bung Helmi, sebuah event, sebuah kenyataan yang terjadi itu jadi berita. Oke? Ya. Ini Cetak Gol menang jadi berita. Sekarang gue melihat berita ini kantor berita begitu banyak sehingga mereka membuat narasi yang menjadi berita yang belum tentu benar. Ya. Yang mereka seolah-olah mencuci otak penonton sehingga ini menjadi kenyataan, tapi belum tentu jadi kenyataan. Karena begitu banyak berita, bukan sekarang kita bahas Evening News, Daily Mail, The Sun, Etle, bla bla. Ini kan media gede. Ya. Betapa banyak media-media yang beredar di sosmed yang bisa mencuci otaknya para pembaca dengan narasi yang hoax, Ya. yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan zaman now, zaman kalian generasi Z dan milenial, ini sering terjadi. Lu masih ingat Mino Raiola waktu sebelum meninggal? Berita udah keluar Mino meninggal, padahal dia belum meninggal. Iya. Iya kan? Iya, iya. Nah, hal kayak gini terjadi juga terhadap MU. Lu untungnya apa? Bilang 50% tidak against you. Kan gak ada yang untung. Ya selain kliknya mereka tinggi, Iya. engagementnya tinggi. Engagementnya tinggi. Iya. Tapi itu kalau seandainya ternyata hoax, dan itu hoax karena sudah dibuktikan oleh pemain. Mayoritas di lapangan bahwa mereka bisa bekerja keras, mereka bisa bermain bagus. Siapa yang bertanggung? Kan nggak ada. Ya. Jadi gue selalu bilang hati-hati dengan media sekarang. Karena begitu banyak media beredar sehingga mereka nggak ada berita. Mereka menciptakan berita yang seringkali hoax. Tapi Oke, Bang kalau- Helmi happy dong dengan hasil semalam. Ya, banget setelah gue benci banget dengan MU pada saat menyaksikan mereka dikalahkan oleh Newcastle United. Kayak kesebelasan Tarkam tuh nggak ada loose ball press ya. Ya, betul. Aduh males, nggak ada yang lari. Menurut saya dalam berapa hari gamenya beda hari gitu dan berubah banget. Kita kalau mau bahas media ya media tadi ya begitulah. Setelah era new media ya sosial media dengan online, orang berebut sekarang adalah clickbait. Bagaimana membuat lead berita yang membuat orang nonton. Kita udah coba, tanya sama Koci ya, kita Jasaya udah episode beberapa ratus. Kalau kita lead tidak menggunakan kata Manchester United atau Ten Hag, yang nonton sedikit. Ya kita udah coba, kadang-kadang kita naikkan City, kita naikkan Haaland. Ya. Kemarin kita naikin Jude Bellingham, itu di bawah 200.000 yang nonton kita. Jadi itulah yang membuat sekarang kan orang berebut like, berebut komen, berebut views. Makanya mereka menggunakan apa kata-kata atau apa ya algoritma yang memang kemudian banyak ditonton. Dan MU bagaimanapun kita berapa kali dituduh sebagai MU TV, I don't care karena yang penting yang nonton gua banyak. Kita harus delete oleh kata-kata ya yang apa hashtagging dan juga menjadi judul yang membuat orang nonton. Saya pikir itu jawabannya. Ya, cuman gue tetap nggak bisa terima karena untuk gue ini lu nggak bisa mempertanggungjawabkan hoax. Ini contoh paling nyata yang kita kenal Gofar. Gofar itu dituduh melakukan ini apa dan akhirnya yang menuduh mengaku bahwa dia pengen pansos saja, oke? Ya, ya, Sementara ya. media-media yang lain sudah memblow up berita itu. Ya, Siapa ya. yang bertanggung jawab? Itu sisi buruknya. Koci, Iya, kan? komentar dong bagaimana MU yang kemarin menurut gue sih memalukan banget waktu main Newcastle ya. Iya. Itu bukan MU banget menurut gue. Enggak, itu tidak memalukan. Cuman sekarang kan kita tahu masalahnya di mana. Bahkan ada salah satu domba gue membuat analisa kalau di Twitter. Itu dia menunjukkan pergerakan Rashford sama Martial. Lawan Newcastle. Begitu gampangnya Newcastle keluar dari tekanan. Karena kalau yang ngepres 5, 1-2 nggak ikut, Ya. lu lewat. Lewat tengah kosong. Jadi seolah digempur terus MU kan. Ya.
Ya karena itu. Lu kalau bermain sepak bola modern sekarang, City melakukan itu, Arsenal melakukan itu, Liverpool melakukan itu. Lu press 10 pemain atau enggak sama sekali. Ya. Dan kalau lu ngepres hanya ibarat 8 atau berapa, yang 2 malas-malasan nggak ikut, dengan gampangnya lu dijebol. Gue sepakat sih kalau gue ngelihat perubahan transisi permainan dari Newcastle, di mana memang kelihatan banget United kalah second ball. Ya. Berubah banget ketika kontra Chelsea. Ya. Di mana hampir 90% di babak pertama mereka selalu menang second ball. Ya. Duel pressing di lini pertahanan Chelsea sendiri berkali-kali itu hampir sering banget blunder, dan McTominay harusnya bisa cetak 4 gol menurut gue. Ya. Gitu. Hat-trick lah minimal. Iya, Ya. itu benar-benar itu yang berubah. Jadi spiritnya. Tapi kalau ada harus menilai kekurangan, flaw gitu di permainan semalam ya, menurut gue nyayangin banget sosok Højlund. Dia bekerja keras, dia nge-pressing bagus, permainan tanpa bolanya bagus. Cuman nggak ada supply. Nggak ada supply, betul. Yang gue sedih ya gitu ya. Ngelihat opsi wingernya United, di kanan ada Anthony, di kiri ada Garnacho. Tipenya sama. Dua-duanya mau cetak gol. Iya, Jadi betul. dia Betul, I agree. dia berusaha gitu. Dia Iya. berusaha menurut gue ya. Tapi benar-benar nggak ada satu pemain yang bisa menservis dia dan membuat dia kelihatan tampil bagus dan bisa fulfill potensinya, Coach. Karena menurut gue ini pemain 15-20 gol ini harusnya. Setuju. Itu doang menurut gue kekurangannya semalam. Gue setuju banget, dan regardless dia tidak cetak gol, Ya. tapi etos kerjanya bagus. Luar Dan biasa. berapa kali dia buka ruang, dia narik lawan, Ya. dan itu dimanfaat. McTominay ini kan kayak Van de Beek di Ajax. Iya. Teknik pas-pasan, semua pas-pasan, tapi sering cetak gol. Nah, McTominay juga, justru McTominay harus berterima kasih sama Højlund. Iya, betul. Højlund bekerja keras, McTominay yang cetak gol. Iya. Dia selalu berada di posisi striker kan. Iya. Dia berada di waktu dan tempat yang benar Di jadinya waktu, karena tempat yang posisi benar. atau peran yang dia mainkan. Iya. Iya. Jadi untungnya buat MU, next match-nya home lawan Bournemouth. Artinya tidak terlalu kuat, main di kandang, jadi mereka bisa meningkatkan lagi performanya. Chelsea yang amsyong habis ini. Di rank berapa mereka ya? 10, 11, nggak tahu lagi gua, nggak masuk. Jadi MU alamat bisa satu. meneruskan konsistensinya. Kalau mereka smart, kalau seandainya mereka konsisten, ini yang gue ngerikan, dan udah berkali-kali gue dibully terus karena gue dibilang pengacara Ten Hag, bahwa minggu lalu udah gue jelaskan kan di sini sama Bung Helmi, Spurs yang begini, MU yang progres meningkat. Gitu. Dan sebenarnya Chelsea nggak main jelek-jelek amat, cuman end passingnya sering nggak nyampe. Mereka dapat berapa peluang juga. Ada peluangnya. Nih, iya, striker yang nggak Mudryk- guna itu aja. Mudryk sama Jackson. Sumpah. Jackson parah. Astagfirullah, gua sampai emosi jiwa gue semalam nonton Mudryk Jackson. juga katro. Iya, Mudryk first touch-nya jelek banget. Iya. Jelek banget. Kalau kan udah kita sering bahas. Nicholas Jackson mah ya udahlah, mendingan nggak usah main sama striker sekalian, main 10 pemain aja lah gitu kalau gue ngeliat kayak penampilan tadi malam. Bener. Kacau lah ya. Shootingnya jelek. Satu lawan Finishnya satu. Bang Helmi, 1 lawan 1. How can you blue? Udah 1 lawan 1, nggak ada orang lagi, masih nggak gol juga. Nggak, gue kira NKT Paras 1 lawan 1. Tapi ini lebih hancur lagi daripada NKT ya. Oke. Ada apa dengan City ya, Nit? Udah lebih sering kalah sekarang, udah mulai sering kalah maksud 4 saya. kali nggak menang loh. 4 kali nggak menang. 4 kali nggak menang, 3 kali seri, sekali kalah. Ya, jadi gue ngerasa ini musim transisi ya buat City setelah berhasil merengkuh treble. Kan cycle baru nih dimulai nih Bang Helmi, gitu kan. Jadi ada banyak sekali yang aneh menurut gue. Satu adalah nggak City banget mengkompromikan kedalaman squad gitu. Masa iya Riyad Mahrez dilepas, Cole Palmer dilepas gitu kan. Sayap-sayapnya juga dari zaman Leroy Sané cabut, Gabriel Jesus cabut, nggak diganti juga gitu. Kerasa banget ketika kemarin lawan Spurs, itu menit 80 yang ditarik itu Phil Foden, yang masuk Rico Lewis. Ini tuh udah, wah buat gue udah. Nggak, tapi benchnya juga nggak ada loh. Ya itu maksud gue, aneh banget There's City mau compromise kedalaman skuadnya. Iya. Karena tuh dari dulu key Nggak, strength dari City itu kedalaman squad. skuadnya. Iya, betul. Itu nomor 1 buat gua. Iya. Nomor 2, ini rebuilding squadnya itu nggak smooth. Iya. Jadi Gundogan
dilepas, Cabut. Riyad Mahrez dilepas, kemudian pembelian yang masuk tuh bukan City banget. Kovacic ini kan bukan pemain City banget gitu loh, Coach, maksud gua. Doku juga bukan. Doku juga bukan. Gvardiol juga bukan. Gvardiol juga bukan. Jadi menurut gua Pep ini mau nggak mau bisa dibilang ya ngorbanin musim ini untuk transisi mereka. Iya, betul. Karena itu Betul, terjadi juga setuju. sama Jack Grealish kan. Jack Grealish tuh musim pertama juga jelek banget. amburadul. Nggak bisa dia Kayak mainin. main gocak-gocak Nah, lah. Musim kedua dia udah bermain Keren, sebagai iya. tim gitu. City's player. City's player. Iya. Sekarang Doku bukan City's player. Iya. Matthias Nunes Iya, bukan bukan, City iya. player. Gvardiol lu Bukan, kita iya. nonton bareng, Iya, kita live iya. reaction bareng. Jelek banget mainnya. Iya. Gitu kan. Masih jauh mending Ake. Jauh. Musim kedua juga, Iya. musim pertama Ake jelek kan, Susah, musim kedua iya, bagus iya, gitu. iya. Nah, ini yang menurut gua terjadi berbarengan di satu periode yang sama. Jadi naturally pasti terjadi up and downs. Dan menurut gua tanpa penambahan pemain di Januari terutama dari kedalaman, gua ngelihat ada kemungkinan City nggak juara musim ini. Jujur aja. Gue juga bilang peluang lebih gede Liverpool, Arsenal daripada Lu mau City. nyop Arsenal Nggak, sebenarnya, serius. tapi lu Nggak, takut nggak. ngejinx, gua tahu nih. Dia takut ngomong Nggak. juara di sini. Liverpool itu agak ngeri juga. Masuk, Mereka nggak selalu main bagus. Enggak, tapi kan lu bisa ngomong Arsenal dulu baru Liverpool Nggak, lah. nggak. Tuh kan dia selalu berhati-hati Bang Elmi. Bukan, fans Arsenal itu selalu low profile. Kita tahu di atas dingin. Tapi kita selalu low profile. Tapi gue setuju bahwa dibanding musim lalu di mana mereka menang treble ya. Iya. Kemarin lawan Aston Villa kehilangan Rodri, Iya. Kevin De Bruyne, Mahrez, Gundogan, Iya, Grealish. Grealish. Notabene 5 pemain inti musim lalu. Iya. Ya, lu masukin Deadwood, ya bukan Deadwood sih, tapi rookie-rookie ya selesai. 2 shots only Iya. dibanding Aston Villa 22. Itu beruntung loh. City yang beruntung 1-0. Karena mereka sempat syuting kena tiang, jadi gue live commentary kan, iPad gue nonton City. Gue lihat gila ini, Iya. dia obok-obok gitu Iya, City. dia obok-obok. Walaupun menang ball possession, tapi Iya. konversi peluangnya tuh Jauh. hampir nggak ada. Iya, ball posisinya di area aman. Iya. Jadi yang gue kaget adalah ini dibiarkan gitu. Gue agak aneh, dan narasi dari Pep Guardiola kalau Bang Helmi dan Koci baca di press conference-nya seolah-olah udah bener-bener kayak ngelempar anduk gitu. Dia ngomongnya terutama ke media ketika kritikannya mulai masuk nih, dia bilang bahwasannya apa yang dilakukan oleh City itu seolah-olah tuh hal yang normal buat media mainstream. Menjuarai gelar Premier League 4 kali dari 5 musim terakhir buat media Inggris tuh mainstream, kayak ya itu given lah, lu harusnya bisa menang gitu. Dan dia menggarisbawahi bahwasannya ini tuh nggak normal loh. Gue tuh juara 4 kali di 5 musim terakhir, Liga Inggris tuh nggak normal. Nggak bahkan di eranya Sir Alex. Ya. Ini bisa terjadi, makanya dia ngomong. Bahkan Gary Neville nggak pernah tuh kayak gini. Bahkan Jamie Carragher nggak pernah juara Premier League. Ya. Sampai dia harus defend himself gitu. Ya. Seolah-olah dia ngerasa gue tuh udah cukup musim lalu, gue musim ini tuh akan kemungkinan nggak juara. Jadi apa yang gue lakukan tuh sudah bagus. Narasi-narasi itu udah mulai disiding menurut gue. Iya, betul, setuju. Udah mulai disiding, mungkin dia realistis. Realistis lihat squadnya tahun ini. Betul. Secara bersama juga dia pengen nampar Ciki Begiristan dan juga Ferran Soriano yang membuat dia berada dalam posisi ini menurut gue. Iya. Bahkan sampai kemarin setelah kalah dari Aston Villa, kutipannya lebih agresif lagi. Saking dia ngerasa dia nggak bisa juara, kalau sampai musim ini gua treble lagi, dia bilang, gua akan pensiun langsung. Dia bilang gitu. Itu kan udah secara narasi tuh udah ngomong, udahlah squad gua tuh jelek banget, nggak mungkin gua juara. Kalau juara, gua pensiun. Sampai gitu Bang Helmi. Ya benar, ini juga masalahnya. Ya gue nggak ngerti. Padahal 3 orang ini kan temenan ya. Iya, 3 serangkai, nggak bisa Iya. dipisahin. Iya. Jadi harusnya mereka lebih berani keluar duit, cuman kena financial fair play. Ya karena lagi di karena mikroskop. kebanyakan bagi amplop sih. Lagi under jadi mikroskop. kelihatan 115 Ini kan breach, financial breach. Kan setelah karena semua amplop-amplop yang ini dibagi. kan emang nih lagi diarahin nih. Jadi kan Kacau. kemarin udah dikonfirmasi Bang Helmi untuk pengadilan 115 itu akan dilakukan di Tahun depan. Autumn 2024 Iya. gitu. Jadi menurut gua City berusaha menjadi konservatif sampai itu selesai. Iya. Asumsi dia melakukan investasi yang besar, misalnya 100 juta pound kayak
Declan Rice. Ada yang dijual. Tiba-tiba pengurangan poin 30-40, degradasi. Itu kan beban finansialnya berat banget karena City udah nggak bisa nombok dengan cara yang nggak legal. Karena selama ini nggak legal ya. Bukan, maksud gue kan ini kan lagi under microscope. Mungkin ya semua klub pasti ada lah kiri kanan dikit-dikit mah gitu. Tapi begitu lu lagi ini terlalu banyak, karena lu 115. lagi under microscope, lu nggak bisa bikin kesalahan sedikit apapun akan menjadi bukti baru untuk dipanasin lagi, Coach. Ya, jadi betul, menurut gua mereka setuju. berusaha konservatif gitu dalam Ya. melakukan investasi. Ya, setuju. Sementara ya, orang selalu protes kenapa City yang melakukan pelanggaran sampai lebih dari 100 belum juga dipanis, sementara Everton gitu yang cuman segitu Satu. aja kena, ya cuman Bang, satu pelanggaran langsung Everton penalti. tuh ngaku salah, Bang. City nggak ngaku Oh, nggak salah, boleh Bang. ngaku Bedanya salah, di ya? situ, Bang. Kalau Everton ngaku salah, minta maaf, gitu. Menerima ininya. Tuh kan, lu nggak baca kasusnya. Baca Ini lah. begini nih. Gua juga bayar Everton. Iya, Everton dia itu kayak Nicolo Fagioli, dia nggak nerima kompensasi. Jadi gua ngaku salah, tapi gue dihukum segini aja, gitu. Itu Everton. Everton dihukum, tapi dia menjelaskan kenapa dia dilakukan. Tidak seperti itu. Tidak Langsung seperti kena 10 poin. Iya, tapi dia settle hukumannya. Oke, gitu katanya. Kalau gua ngaku segini, boleh nggak lu ringanin? Ini makanya masih mau banding si Everton gitu. Ya banding lah, dipotong 10 poin, Iya. udah zona degradasi. Nah, mereka. kalau City nggak ngaku Bang Helmi, langsung ngasih pengacara 10. Nih pengacara gua gitu. Padahal 115 loh. Masa iya FA menuduh 115 nggak ada 10 yang nyangkut? Iya, Atau 15 yang nyangkut? iya, pengacaranya canggih, Le- beda. Let's say 100 tuduhan hoax. 15 harusnya nyangkut dong. Ini penggiringan opini nih, nggak suka nih gue nih. 15 kali 10 poin ya 150 poin. Turun ke Championship Division. Coach, duit Arab. Ini yang ngomong fans Arsenal sama fans MU ya, digiring dong opininya. Emang kacau itu FA. Amplopnya kemarin City nggak dapat penalti kan yang lawan siapa itu? Yang Ya, seri. udah gitu Arsenal extra time-nya sampai Arsenal ngegolin. Enggak. Harusnya 96 doang. Enggak, bentar. Nah, kemarin lu gitu ke gue. Bentar. Nih, emang nih. Bentar gue jelaskan. Itu karena amplopnya Dennis Hooper kecil, kurang tebal. Betul. Makanya nggak dikasih penalti. Arsenal itu unggul 7 menit kan? Unggul di menit ke-7. Enggak, extra time-nya harusnya Extra 96. time sampai 9 loh. 96. Yang kemarin lu menang lawan Luton Town. Itu tuh extra time-nya harusnya 6 menit, tapi sampai 96 lebih lagi. Kalau City Ya, kemarin lu ya protes. kan ada pergantian Nah, tuh kan. pemain. Ini dia ada aja alasannya. Kalau Nah, emang City begitu. masih amplop gitu. Emang susah klub amplop ini. Coach, Arsenal itu David Raya makin lama makin mulai nggak kelihatan bagus ya. Kemarin tuh aduh gue bilang ini bisa aib kalah lawan Luton Town. Iya bener. Aduh. Itu bener ya 11-12 sama Ramsdale. Dan feeling gue sih salah satu akan dijual, beli kiper lain, tapi semoga Raya atau Ramsdale yang stay itu jadi cadangan. Gue harap sih beli Oblak karena gue nggak yakin kiper itu harus memenangkan poin buat kita. Kiper yang bagus. Ya. Courtois did that. Oblak sering melakukan itu. Buffon sering kali menyelamatkan klub lah, mencuri banyak poin. Ini malah nyaris merugikan itu. Iya, gue ngelihatnya dari sisi mental, Raya ini sebenarnya kalau kita compare sama Ramsdale tuh secara mental lebih baik. Iya. Gitu. Raya lebih bagus skillnya, Iya. deliverynya Iya. gitu. Jadi mungkin solusi yang tepat dengan punya 2 kiper mediocre ini. Karena gue udah punya pengalaman Bang sebagai tim yang memiliki 2 kiper mediocre. Dua-dua buang. Szczesny dan Mattia Perin. Ya, jadi udah biasa nih gue. Jadi gue tahu nih Bang, gitu kan. Dia ngerasain ini dia sekarang gitu kan. Nah, menurut gua kalau ngelihat komponen sisi strengths kedua ini, ya taruhlah si David Raya di home game, taruhlah si Ramsdale di away game. Karena Ramsdale lebih bagus mentalnya di away. Menurut gua tekanan kan. Kalau gua rasa si David Raya ini agak sedikit jelek kalau under pressure gitu. Makanya taruhlah dia di home game gitu. Karena dia delivery-nya bagus sebenarnya menurut gua. Si David Raya build Ya, up-nya. delivery-nya Iya. build, tapi blunder itu kan terlalu sering. Dan ini bukan pertama kali. Ya Ramsdale juga sering blunder Coach. Exactly, Iya. dua-dua 11-12. Iya, kan lu nggak mungkin langsung beli kiper sekarang kan? Makanya. Maka dari itu beli Oblak, Ramsdale jual atau Raya jual, Iya.
Raya masih loan kan? Masih loan. Iya. Loan 20 juta euro. Iya. Nah, atau jual Ramsdale, beli Oblak sama siapa gitu. Nah, itu mah pengen lu, Oblak. Mintanya Kepa. Oblak. Sama Kepa. Ada menurut De gua Gea lagi Diego nganggur Costa, tuh. kipernya Porto tuh bagus tuh. De Gea lagi nganggur. Atau De Daripada Gea, diambil ya. Newcastle. Ya kalau De Gea di MU jadi kiper utama, di Arsenal cadangan lah. Ya apa bedanya kalau cadangan kan lu ngapain Dia kan butuh juga. pemain cadangan juga. Lah itu kan udah 2, Dia itu dijual dua-dua itu. Dua-dua katro itu. Tambah lagi. Oke, kita ke Liverpool. Liverpool kayaknya mentalitinya jauh lebih bagus daripada tahun lalu ya, Coach ya. Gila. Ya, padahal Liverpool nggak sebagus 2-3 tahun yang lalu loh kalau gue bilang. Justru gue bilang lini tengahnya yang memprihatinkan, tapi ya sama kayak Real Madrid, they win the game dengan mental. Kemarin itu mereka unggul 1-0 lawan Sheffield. Sheffield itu ya namanya juga Sheffield, tapi Spartan. Tapi mereka bisa kill the game dengan gol kedua. Dan itu tidak dimiliki oleh Arsenal, mental kayak gitu. Iya. Cuman I don't know lah, kalau seandainya 1-2 pemain penting cedera, gue nggak tahu Liverpool ini mau kemana juga. Nah ini kan kaitannya nih, bridgingannya nih kan. Back tengahnya krisis nih sekarang. Ya, Matip ACL absen sampai akhir musim. Kemudian ya nggak penting juga Matip. iya, Konate juga kan masih up and down. Iya. Dan dia juga injury prone si Konate ini gitu. Jadi sisanya itu Joe Gomez. Iya. Jadi menurut gua ini adalah kedepannya jadwal padat terutama di Boxing Day kita lihat nih. Menurut gua memang fans Liverpool dan Klopp ini harus menerima bahwasannya Trent Alexander-Arnold terahnya udah berganti shifting aja dari jadi Belakang ke tengah. jadi gelandang Ya, gitu. betul. Emang penampilannya menurut gua naik ya. Iya, Grafisnya naik ya gitu. Kalau bukan TAA di kanan siapa? Joe Ya, Gomez. Joe Gomez. Kayak kemarin, tapi maksud gua kan mendingan gitu Koci daripada lo taruh di situ. Ya opsinya siapa? Calvin Ramsey kan masih terlalu ini. Iya. Simikas kan nggak mungkin lo taruh. Sibikas di kiri. Iya. Dan Robertson sering cedera juga Iya, akhir-akhir ini. makanya paling rasional kan selama ini ditaruh akhirnya di shifting ke situ adalah Joe Gomez sampai dia dapat bek kanan permanen baru. Karena kalau gue lihat sekarang kan dia nggak punya gelandang bertahan murni ya si Liverpool ini. Ditaruhlah McAllister di situ, Ryan Gravenberch, Wataru Endo. Itu bukan levelnya Liverpool lah menurut gue. Ya paling bener taruh Alexander-Arnold. Sekarang kan dia kalau terjadi lagi ketinggalan atau misalnya lagi dalam posisi tidak unggul, kan dia akhirnya main 2 gelandang jangkar nih Coach. Gravenberch sama Alexander-Arnold atau di situ ada McAllister gitu. Ditaruhlah Cody Gakpo jadi nomor 10 gitu kan. Nah, ini menurut gue lumayan works ketika ketika dia harus merubah gitu kan. Jadi kenapa nggak permanen aja menurut gue ketimbang harus naruh TAA di kanan ya berpotensi dibully sama winger-winger yang memang bagus gitu dari sisi speed dan skill. Tapi tambah seru sih aja. Kalau gue bilang sih tambah seru dengan Liverpool kan tahun lalu terseok-seok. Liverpool bangkit, MU akan bangkit. Aston Villa nggak bisa diremehkan. Castle di kandang luar biasa, mungkin bisa mempersulit. Belum Spurs yang itu tinggal. Kirain nggak akan disebut tadi Spurs. Oh sebut. Gue selalu objektif. Oh iya. Tinggal ya Chelsea ngelihat kemana. Habis bagus main Spurs lawan City, habis itu tenggelam melawan Castle kemarin juga jelek. Nggak ada ini sih pemain-pemain yang lu lupa namanya, jadi cedera semua. Jadi kan Lavia cedera, Oguchuku cedera. Itu kan selevel semua pemain. Conor Gallagher lagi kemarin kan ini. Iya, nggak begitu ngaruh juga. Conor Gallagher lagi. Lu kalau pemain tengah lu yang harganya 205 juta, Caicedo sama Enzo main passingnya kayak kemarin, berantakan, itu susah. Nggak ngerti sih gua kemarin. Padahal ketemunya Amrabat sama McTominay. Amrabat, Bruno, McTominay, iya. Iya kan? Harusnya menang dong yang 200 juta. Harusnya. Iya. Kemarin nggak, Chelsea itu cuma di 10 menit babak kedua dapat kesempatan lah. Iya. Bisa napas habis itu. Ya apa yang lo harapin kalau striker lo ini Nicholas Jackson. Nif, udah dengar bahwa sekarang Real Madrid nggak lagi ngincer Mbappe tapi arahnya ke Haaland. Mungkinkah Haaland akan ini sebenarnya spekulasi yang sempat gue bahas sama Coach Yassin. Coach Yassin nggak percaya. Jadi gue bilang ada kemungkinan Real Madrid turn off sama Kylian Mbappe karena udah berapa kali gagal kan gitu. Ada kemungkinan juga dua-duanya bang, menurut gue. Tapi dulu kita pernah sounding
narasi itu lu nggak percaya dan beneran nggak kejadian, dua-duanya nggak datang kan gitu. Iya. Nah, ini kan sebenarnya yang memicu spekulasi ini karena release clause-nya Haaland ini akan kicks in di musim panas mendatang. 3 tahun. Iya, jadi dia bisa dibeli dengan harga 150 juta. Iya. Nilai yang ya bisa ditebus oleh Madrid pastinya. Iya, gitu. Nah, jadi kan ini yang menjadi concern tuh gaji nanti nih Bang Helmi. Kalau dua-duanya Mbappe dan Haaland, menurut gua nggak mungkin Madrid sanggup ngegaji keduanya. Karena yang gua tahu, Haaland tuh best paid player di City sekarang. Iya. Dan dia happy di City. Dan dia happy di City. Gitu. Dia happy punya pelatih selevel Pep bukan Ancelotti. Iya. Jadi kalau gue bilang apa yang lu bilang benar. Iya. Tapi itu kan di atas kertas teorinya. Iya. Pemain kan tetap punya hak untuk mengatakan ya sama kayak siapa ya? Modric sama Kroos lah. Iya. Diincar ratusan juta di Arab, gue nggak mau ke Arab. Tapi ini kan Madrid. Selesai. Tapi ini kan Iya. Madrid. Still, kalau dia happy dengan Pep, dia happy di City, sudah dapat Champions League tahun pertama, terus mungkin Pep bisa meyakinkan dia tahun depan kita beli bla 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 bla, bisa aja dia stay. Tapi yang memprihatinkan adalah menurut gua itu ketika memang release clause itu aktif, ada. Madrid nih bisa ngomong, Koci. Kalau dulu kan lu nggak boleh ngomong nih. Iya. Kalau nggak ada release clause nih, lu negosiasi. Kalau lu belum agree sama klubnya, lu nggak boleh ngomong sama pemainnya. Nah, yang menjadi unik dengan release clause ini, klausa release pemain ini, ketika lu submit ke klubnya, gue mau aktifin ya, 150 juta, gue akan bayar. Madrid tuh jadi bisa ngomong sama Haaland. Jadinya itu secara resmi boleh. Dan itu tergantung negosiasinya si Florentino Perez kan nanti. Iya. Yang jago banget mengconvince pemain-pemain bintang untuk datang ke Madrid dengan membuat mereka merasa spesial lah. Merasa ini itulah gaji setinggi langit lah. Nah itu mungkin nanti prioritasnya akan coba diukur. Menurut gua mungkin aja kalau ampe bener-bener Mbappe nggak jadi ke Madrid. Menurut gua mungkin, Koci. Kalau Iya. sampai Mbappe nggak jadi, gagal nih ya. Kan kemarin juga gagal kan. Sebenarnya katanya udah hampir Iya. pasti. Tapi PSG bisa recover nih. Iya. Bisa aja kejadian juga dong. Nggak jadi lagi. Terus dia ke Arsenal gitu. Ya itu mah pengen lu, Vlahovic, Mbappe, semua. ngarep.com. Ya itu skenario itu possible. Possible. Tapi gue nggak yakin Haaland mau. Ya, That's the point. Karena City juga bisa bayar gajinya. betul. City juga. Ya kalau misalnya amit-amit ya 115 tuduhannya terjadi, itu posisi tawar ganti loh itu. 115 nggak mungkin semua kena. Ya, 10 lah. Ya, itu dia udah bisa ngukur sendiri kan makanya. 10 aja cukup lah. Iya. I'm being generous towards City. Iya. Jadi nggak 115. 10 aja. Iya. Oke, kemudian juga Joao Felix mungkinkah akan dipermanenkan dia di Barcelona, Coach? Semoga. Nampaknya dia happy banget di Barca. Semoga karena gue rasa dia punya kontribusi cukup banyak walaupun baru kemarin cetak gol lagi sebelumnya lama gak cetak gol, tapi kontribusinya itu ada. Terutama mereka tidak punya sayap kiri yang memadai kan. Harusnya Ansu Fati kan. Ansu Fati di loan cedera pula sekarang. Yeah. Jadi ibarat ini pemain setelah cedera nggak pernah bangkit lagi kan. Yeah. Jadi peluang besar kalau gue bilang Joao Felix dipermanenkan. Pertanyaan kedua kan ambil duit dari mana, ya kan? Nah, gue rasa mulai dari sekarang pun mereka sudah pertimbangkan itu. Bagaimana dan price-nya kan fix, kalau misalnya sekitar 70-80 juta. Iya. Dan itu worth it kalau gue bilang. Tapi tinggal pinter-pinternya Barca untuk mendapatkan duit. Karena duit mereka memang sekarang lagi Barca mah pinter cari duit yang nggak ada aja dia ada-adain duitnya. Duit masa depannya jadi bisa diambil sama Barca. Tapi everything will be alright. Dan gue setelah berapa bulan akhirnya gue nonton Barca main keren. Yaitu kemarin lawan Atletico Madrid. Itu asli keren banget. Itu Barca yang gue pengen tonton. Jadi benar-benar nikmat banget gue nonton. Walaupun cuma 1-0 ya. Harusnya bisa lebih banyak juga itu. Kalau gue justru khawatir sama aspek non sportingnya, Bang Helmi. Jadi kan ini pemain yang cukup vokal ya. Dia bad mouthing lah Atletico, mantan klubnya. Dia bilang, ya selama ini gue nggak perform karena gue berada di tim yang defensif. Itu kan bikin sampai Antoine Griezmann sama Simeone itu tersinggung gitu. Sampai yang gue khawatirkan justru dengan statement-statement yang mendiskreditkan
secara de facto masih timnya yang sendiri. punya, yang Iya, punya iya. masih Atletico Iya, loh ini. iya. Ya kalau gue Masih jadi pemilik panjang kontraknya. masih panjang kontraknya. Kalau gue jadi pemilik Atletico ya gue bete, maksudnya gue susahin aja dia buat nggak pindah ke Barca gitu, nggak terima. Tapi dia tidak akan melakukan itu because they need money. Atletico. Atletico butuh Iya, ya. uang untuk nutup cost-nya financial fair play tahun depan. Enggak, lebih kepada menyelamatkan investasi mereka Iya, di Joao menyelamatkan, Felix. iya. Karena kan ini pemain termahal Betul, mereka. iya. Nggak, 100 lebih loh. Yang 100 lebih. Yang terbukti setelah 4 tahun ini nggak works. Iya. Bahkan dipinjemin ke Chelsea. Yang mereka punya kepentingan menyelamatkan investasi. Karena kalau sampai habis kontraknya di Atletico, nggak dijual lagi, itu murni rugi di pembukuan Iya. akuntansinya Atletico. Betul. Jadi dia punya kepentingan menjual setinggi Iya, mungkin betul. si Joao Iya. Felix untuk bisa ke Barca. Nah, pertanyaannya Barca ada duit atau enggak? Nah, yang gue bilang tadi Bang Helmi. Ada, Duitnya ada. diada-adain, Ada. Barca mah penyihir. Sulap. Sebenarnya penjahat juga, tapi dia nggak mau ngaku aja. Enggak. Dulu zaman Rosell sama Bartomeu. Sekarang enggak lagi. Oke, seru banget obrolan malam ini. Jadi terima kasih Coach, terima kasih Hanif. Ya, Saya lagi thank di you. Palembang, lagi berjuang ya. Juga untuk menjelang detik-detik Sriwijaya FC, apakah bisa dikembalikan potongan 4 poin dan tetap bertahan di Liga 2? Minggu depan sudah balik. Belum tahu. Oke. Jadi Siap. kita gampang lah kita atur. Ya, Oke, thank you oke. Coach, thank you Hanif Tamrin, Makasih, terutama. Thank you. Ya, yang selalu kalau dia datang pokoknya rame aja. Jadi gua ada teman untuk ngeroyokin Koci, ya. Oke, bye bye. Kita jumpa lagi dalam episode minggu depan. Bye bye. Bye.